Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Jadi, air merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi. Makhluk hidup membutuhkan air di setiap harinya. Air juga tidak akan habis bila digunakan setiap waktu, setiap hari. Nah, karena walaupun sering digunakan, air yang ada di permukaan bumi itu selalu tetap karena mengalami yang namanya siklus air. Jadi, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, siklus air sendiri memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi. Evaporasi sendiri memiliki arti yaitu air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Dan kondensasi adalah uap air di atmosfer mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik awan. Yang terakhir yaitu presipitasi. Titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi akan berbentuk hujan ataupun salju. Nah, adapun dampak dari siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan keberlangsungnya hidup makhluk hidup. Siklus air sendiri menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, iklim yang ada di bumi, uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Uap air akan mempengaruhi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan akan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air tersebut. Nah, ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama yaitu pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyaknya dibangun gedung-gedung dan jalan-jalan beraspal. Akibatnya semakin pula sempit lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu terjadinya siklus air. Yang kedua yaitu pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun dari mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air. Di atmosfer menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, melukai hewan, serta melukai manusia. Yang ketiga yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan. Nah, pada penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Sisa-sisa dari pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi di perairan. Yang keempat yaitu pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur ulang air adalah pencemaran yang terjadi di lautan. Karena laut adalah bagian terbesar dari bumi, misalnya
Pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses terjadinya penguapan. Akibat jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun akan semakin sedikit. Dan yang terakhir yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika hujan turun, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Tidak akan ada penahannya, aliran air itu akan deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan di atas dan humus. Akibatnya, tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan yang gundul juga akan menyebabkan banjir. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal, yaitu yang pertama, berkurangnya pepohonan mengakibatkan air titik-titik menjadi sedikit. Nomor kedua, adanya daur ulang air akan mengakibatkan jumlah air titik-titik. Dan yang nomor terakhir yaitu penguapan yang tinggi disertai curah hujan yang rendah akan mengakibatkan titik-titik. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian ya. Nah, itu tadi Ibu menjelaskan tentang siklus air. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.